Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib 7 dari Jumadal Ula 1444 Hijriah bertepatan dengan hari Rabu 30 November 2022. Maka seperti biasa kita memberikan kajian untuk para santri dan santriwati Tadribu Du'ah di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, sekaligus kita buka juga kuliah online 2023-2024 yang mana pembahasan kita tentang fikih Al-Akhbar As-Sahihah fi Fadailis Siyam yang berjudul kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang permasalahan keutamaan berpuasa. Maka kita telah masuk dari matan tentang judul Al-Akhbar As-Sahihah fi Fadailis Siyam dan juga tentang ucapan penulis di muqaddimah Bismillahirrahmanirrahim, yang mana penulis memulai basmalah dengan 6 perkara. Kemudian sekarang kita masuk kepada ucapan penulis, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Maka ucapan penulis di dalam kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Fadailis Siyam, setelah penulis memulai dengan basmalah dan menyebutkan penyebabnya dari 6 perkara, maka sekarang penulis masuk kepada khutbatul hajah. Maka perkara yang akan dibahas sekarang tentang permasalahan khutbatul hajah. Dan kalimat ini, innal hamdalillah, yang disebutkan tadi, dibacakan tadi, maka dia masyhur dengan istilah khutbatul hajah. Lalu kenapa penulis memulai khutbatul hajah setelah basmalah? Maka ada sebab dari syar'i. Iktidaan bi sunnati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa hiya sunnah fi'liyah. Maka mengikuti sunnah Nabi, dan sunnah Nabi di sini dari jenis fi'liyah. Karena sunnah itu terbagi menjadi 3. Sunnah qauliyah dari ucapan Nabi, sunnah fi'liyah dari perbuatan Nabi, dan sunnah takririyah dari diamnya Nabi di saat para sahabat mengatakan sesuatu atau melaksanakan sesuatu, Nabi diam, menunjukkan ini adalah takrir.
Maka inilah pembagian sunnah yang ada di dalam syariat ini. Maka yang diinginkan dengan sunnah fi'liyah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatal hajah. Allamana, Rasulullah iftah khutbatal hajah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu mengajarkan kepada kami khutbatal hajah. Apa itu? Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai kepada 3 ayat tadi. Maka ini dinamakan khutbatul hajah. Dan permasalahan khutbatul hajah di sini yang dijadikan oleh penulis, dijadikan pembukaan dari kitab setelah basmalah, maka ini adalah permasalahan yang sangat baik sekali. Maka permasalahan khutbatil hajah telah disebutkan oleh para ulama, tusra'u baina yaday kulli hajah, yang mana dia diucapkan dari berbagai perkara kepentingan, terutama kepentingan yang berhubungan dengan ibadah. Maka di dalam hadis disebutkan di dalam Sunan Abi Daud dan yang lainnya bahwa fi khutbatil hajah fin nikah wa fi ghairihi, bahwa khutbatul hajah itu dipakai di saat akad pernikahan dan juga yang lainnya. Maka kalimat yang lainnya di sini bersifat umum, bisa dipakai untuk selain khutbatil hajah, seperti khutbah Jum'ah, seperti muhadarah dimulai dengan khutbatil hajah, seperti penulisan kitab dimulai dengan khutbatil hajah. Maka oleh sebab itu di dalam beberapa riwayat, seperti riwayat yang mengeluarkan hadis ini dari Musnad At-Tayalisi, disebutkan bahwa Imam Syu'bah yang meriwayatkan hadis ini, qultu li Abi Ishaq wa huwa Sabi'i, aku menanyakan kepada Abu Ishaq As-Sabi'i, hadihi fi khutbatin nikah au fi ghairiha, prakteknya tentang permasalahan khutbatil hajah ini untuk orang yang melaksanakan akad saja atau untuk yang lainnya, fi kulli hajah. Maka dijawab oleh Abu Ishaq As-Sabi'i yang merupakan gurunya Imam Syu'bah, yang mana dia imam muhaddis meskipun mudallis, dan dia faqih, dan dia orang yang menguasai ilmu fikih. Maka dia mengatakan, memberikan fatwa kepada Syu'bah ibnul Hajjaj, fi kulli hajah, pada berbagai kebutuhan yang berhubungan dengan agama tentunya. Maka inilah istimbat dari para ulama, bahwa khutbatil hajah tidak hanya dipakai pada khutbatin nikah, tetapi di riwayat disebutkan wa fi ghairihi. Maka Abu Ishaq As-Sabi'i di saat ditanya oleh Syu'bah ibnul Hajjaj, maka dia mengatakan fi kulli hajah, dalam berbagai kebutuhan. Maka ini yang menjadi pendalilan tentang permasalahan khutbatul hajah, yang mana dia itu dipakai bersifat umum di saat melaksanakan akad pernikahan, dan juga di dalam permasalahan
agama yang lainnya, seperti muhadarat, seperti juga khutbah Jum'ah dan yang lainnya. Dan dari sinilah para ulama beristimbat dari ahlul ilm bahwa khutbatil hajah hukumnya adalah sunnah dibacakan di saat pernikahan dan di saat melaksanakan muhadarah dan khutbah al-jum'ah, dan juga bahkan dalam pembukaan kitab di saat seseorang menulis kitab. Maka di sini penulis di dalam matan Al-Akhbar As-Sahihah fi Fadailis Siyam memulai tulisannya dengan al-basmalah, kemudian khutbatil hajah, karena mengikuti sunnah memulai dengan khutbatil hajah. Dan bahkan dengan jelas Imam An-Nasai di dalam sunannya membuat bab di saat meriwayatkan hadis khutbatil hajah ini, bab ma yustahab min kalami inda nikah, bab tentang sunnahnya membaca khutbatil hajah di saat akad nikah. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa para ulama memandang khutbatul hajah sunnah. Dan begitupun Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Syarah Khutbatil Hajah di halaman 22 berkata Imam Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, wa bihada ustuhibbat wa fu'ilat fi mukhatabatin nas bil ilm umuman wa khususan min ta'limil kitab wa sunnah wal fiqh fi dzalika wa mau'izatin nas wa mujadalatihim wa an yaftaha bi hadhil khutbah asy-syar'iyyah an-nabawiyah. Selesai dari ucapan Imam Ibnu Taimiyah yang maknanya maka disunahkan khutbatil hajah ini dibaca di khutbah-khutbah, menyampaikan ilmu secara umum, di ceramah-ceramah muhadarah, dan di dalam kuliah-kuliah, kajian-kajian seperti sekarang ini, dan juga di saat membahas tentang pelajaran fikih, pelajaran sunnah, dan khutbah-khutbah dan ceramah-ceramah, bahkan di dalam penulisan kitab, agar dimulai dengan sunnah melaksanakan khutbatil hajah ini. Maka dari sini kita mengetahui bahwa para ulama memandang khutbatil hajah adalah sunnah. Maka di sini penulis memulai dengan khutbatil hajah karena menginginkan barokah kitab ini, kitab yang ditulis oleh penulis sekaligus pembicara Al-Akhbar As-Sahihah fi Fadail As-Siyam, sebagai kitab yang diberkahi karena mengikuti sunnah, diawali dengan basmalah, dan yang kedua setelah basmalah diawali dengan khutbatil hajah. Sekarang pertanyaan yang besar, mahalu hadal hadis, apa kedudukan hadis khutbatil hajah ini? Apa kedudukan hadis khutbatul hajah ini? Maka hadis khutbatil hajah barakallahu fikum hadis yang sahih li ghairih. Dia datang dari berbagai jalan. Pertama diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Nasa'i, Ibnul Jarud dari jalan semuanya Al-A'mash an Abi Ishaq an Abil Ahwas an Ibni Mas'ud. Maka sanad ini bertumpu kepada Al-A'mash an Abi Ishaq an Abil Ahwas an Abdullah ibni Mas'ud. Dan di jalan yang lain datang dari riwayat Isa ibnu Yunus dari bapaknya Yunus, anaknya Abu